China dan Rusia kompak memberikan respon soal serangan Iran ke Israel. Serangan Teheran pada Minggu 14 April 2024 dini hari itu dinilai sebagai aksi membela diri. Menteri Luar Negeri China Wang Yi berbicara dengan rekannya dari Iran dan Arab Saudi selesai serangan diluncurkan. Wang Yi menyebut serangan Iran itu adalah hak negara tersebut untuk membela diri. Ia pun turut mengecam serangan Israel di Suriah yang mengakibatkan sejumlah perwira IRGC terbunuh. China lantas meyakini Iran mampu menangani situasi ini dengan baik untuk menghindari ketidakstabilan lebih lanjut sambil tetap menjaga kedaulatan dan martabatnya. Sebagaimana diketahui, Iran menyerang Israel buntut diserangnya gedung konsulat Iran di Suriah pada awal April lalu. Teheran menyebut serangan terhadap Israel sebagai serangan balasan. Rusia juga mengeluarkan pernyataan yang serupa dengan China. Moskow mengakui klaim Iran yang bertindak untuk membela diri sekaligus mengecam serangan Israel ke Damaskus. Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan sikap PBB terhadap Iran yang dinilai lemah. Sementara Rusia disebut-sebut mengirim bantuan senjata untuk Tehran. Hal tersebut disampaikan oleh beberapa pejabat intelijen Amerika Serikat, Eropa, dan Arab. Mereka mengonfirmasi Rusia membekali Iran dengan pesawat tempur jet Sukhoi 35 dan teknologi artileri pertahanan udara canggih. Tentara Israel mengklaim membunuh seorang kepala interogasi Hamas di Beit Hanun. Korban terbunuh disebabkan serangan udara yang diluncurkan pasukan pendudukan. Identitas kepala interogasi Hamas yang terbunuh ialah Yosef Sabat. Dikutip dari The Times of Israel, kabar ini disampaikan oleh militer Israel dan Shin Bet. Namun tak dijelaskan kapan insiden itu terjadi. IDF hanya menyebut kepala interogasi Hamas itu terbunuh minggu ini. Selain menjabat sebagai kepala interogasi, Yosef Sabat juga menjabat sebagai perwira di divisi intelijen sayap militer Hamas di Batalion Beit Hanun. Terbunuhnya Yosef diklaim merugikan Departemen Investigasi Hamas. Terpisah, IDF mengaku melakukan serangan udara yang menargetkan 10 militan Palestina. Jet tempur menyerang peluncur mortir di lingkungan Rimal, Kota Gaza. Peluncur tersebut digunakan untuk meluncurkan proyektil ke arah pasukan yang beroperasi di jalur Gaza. Dalam beberapa hari terakhir, Angkatan Udara Israel juga mengaku menyerang lusinan sasaran di Gaza. Media Iran melaporkan bahwa kerusakan yang ditimbulkan rudal Teheran jauh lebih besar daripada yang disampaikan tentara Zionis. IDF dinilai mencoba menyembunyikan kerusakan tersebut kepada publik. Diketahui Iran meluncurkan 300 drone dan rudal ke wilayah militer Israel pada Minggu 14 April 2024 dini hari. Dikutip dari Tribunnews.com, IDF mengklaim pihaknya berhasil menghalau serangan itu 99%. Namun, klaim Israel dinilai hanya bualan. Tehran Times menyebut Israel hanya memfilmkan bagian-bagian tertentu dari wilayah yang terkena dampak serangan. Israel juga disebut melarang mendistribusikan rekaman lain dampak serangan Iran. Dalam sebuah video yang dirilis Israel, seorang anggota militer Israel terlihat berdiri di samping penguat rudal. Ia mengklaim bahwa itu adalah rudal Iran yang meleset dari sasaran. Namun media Iran menyebut tampaknya Israel tidak menyadari bahwa booster dirancang untuk terpisah dari rudal sebelum hulu ledak mencapai targetnya. Video lain yang diterbitkan Israel soal kerusakan kecil yang ditimbulkan pada instalasi militernya juga menimbulkan keraguan. Salah satu klip menunjukkan lubang agak kecil di tanah, akan tetapi tanah dan kerusakan yang ditimbulkan terakumulasi sempurna di satu tempat di sebelahnya. Gambar lain menunjukkan dampak hulu ledak seberat 1 ton di suatu daerah, di mana jaringan pipa kecil dibiarkan utuh. Rekaman yang disediakan oleh pihak berwenang Israel tidak menunjukkan adanya indikasi ledakan atau kebakaran. Media Iran lantas mempertanyakan mengapa pihak Israel tidak mengambil gambar sudut lebar yang menggambarkan pangkalan militer mereka yang ditargetkan. Tentara Israel disebut tengah kesulitan menghadapi serangan perlawanan Lebanon Hizbullah. Hal ini terjadi setelah Hizbullah melancarkan serangan gabungan menggunakan sejumlah senjata mereka. Surat kabar Israel Hayom mengungkapkan bahwa tentara Israel menghadapi kebingungan dalam menangani drone Hizbullah.
Kondisi ini terjadi setelah Hizbullah pada Rabu 17 April melancarkan serangan gabungan dengan peluru kendali dan drone serbu. Serangan menyasar ke markas besar perusahaan pengintai militer baru di Arab Al-Aramsyah. Langkah IDF yang tidak mencegat drone tersebut menarik perhatian publik. Media Zionis pun mempertanyakan alasan IDF tak mencegat senjata Hizbullah itu. Pasalnya, ledakan yang ditimbulkan akibat serangan drone itu cukup besar. Disebutkan 3 hari terakhir telah menunjukkan kesulitan besar yang dihadapi tentara Israel dalam menangani drone peledak Hizbullah. Kesulitan yang dihadapi tentara Israel terletak kepada pendeteksian drone kecil dengan penampang radar yang rendah serta dalam pencegatannya. Hizbullah dinilai sudah mempelajari trik dan serangan Israel. Oleh karenanya, pasukan perlawanan Lebanon itu meningkatkan metode tempur mereka untuk melawan Zionis. Militer Israel 2 kali batal meluncurkan rudalnya ke wilayah Iran sebagai tindakan balas dendam. Sementara sejumlah pejabat Teheran saat ini disebut tengah bersembunyi untuk menghindari serangan Zionis. Santer diberitakan Israel bakal melakukan pembalasan atas serangan yang dilakukan Iran pada Minggu 14 April 2024 dini hari. Dikutip dari Tribunnews.com, Israel berniat membalas dendam dengan melakukan serangan langsung ke wilayah Iran yang berjarak sekitar 1.700 km. Namun rencana itu diduga batal dilakukan. Bahkan dalam sepekan terakhir, sebanyak 2 kali Israel batal mengirim rudal. Menurut sumber, kabinet perang kemungkinan tidak akan menyerang Iran sampai setelah Paskah. Seiring dengan batalnya aksi balas dendam Israel, mereka justru konsen terhadap pertahanannya. Seorang pejabat militer Israel mengatakan Angkatan Udara sedang mempersiapkan serangan ke Iran selanjutnya. Sementara Korps Garda Revolusi Islam Iran dan para pejabat senior lainnya masih dalam kondisi siaga tinggi. Beberapa di antaranya berada di rumah persembunyian dan kompleks bawah tanah. Mantan Perdana Menteri Israel Ehud Olmert menentang keras langkah militer negaranya untuk membalas serangan Iran. Menurutnya, serangan balasan itu hanya akan membahayakan situasi dunia. Dikutip dari Pars Today, hal ini disampaikan Ehud Olmert dalam sebuah wawancara pada Rabu 17 April 2024. Ia meminta pemerintah Tel Aviv untuk tidak melancarkan serangan militer ke Iran. Segala bentuk langkah militer Israel atas Iran akan memicu bahaya serangan dan serangan balik Republik Islam Iran. Menurutnya, Israel sudah memberikan hukuman yang menghinakan dan kuat terhadap Iran. Olmert menilai Tel Aviv memiliki kemampuan untuk menghindari atau membatasi kemungkinan meluasnya perang. Saat ini yang menjadi fokus utama ialah pembebasan sandera di Gaza. Mantan PM Israel menyebut serangan balasan Iran penuh kebencian. Serangan Iran dapat ditangkis berkat bantuan Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan beberapa negara Arab. Ia percaya pembalasan mematikan atas Iran akan memicu putaran baru serangan balik. Hubungan Israel dan Iran kian memanas usai Zionis berencana melakukan serangan balasan ke Teheran. Menanggapi hal itu, seorang komandan senior Korps Pengawal Revolusi Islam Iran menyarankan agar Teheran mempertimbangkan kembali kebijakan tanpa nuklir di tengah ancaman Israel. Dikutip dari Al-Arabiya, isyarat ini disampaikan oleh Komandan Senior Korps Pengawal Revolusi Islam hari ini Kamis 18 April 2024. Ahmad Haktalab, Komandan Unit RGC yang bertanggung jawab menjaga situs nuklir Iran, memberikan respon soal rencana serangan balasan Zionis. Pasalnya, IDF disebut-sebut bisa menyerang fasilitas nuklir Iran. Ahmad mengatakan ancaman Israel terhadap fasilitas nuklir Iran dapat mendorong peninjauan kembali. Bahkan potensi perubahan dalam kebijakan nuklir Iran dapat dilakukan. Iran menyatakan program nuklirnya yang merupakan sumber ketegangan jangka panjang dengan negara-negara barat semata-mata untuk tujuan damai. Sementara serangannya terhadap Israel diklaim untuk mempertahankan diri. Pasalnya Israel disebut lebih dulu menyerang konsulat Tehran di Suriah hingga menewaskan 7 perwira IRGC. Selesai operasi militer itu, Iran memperingatkan agar Israel tak meluncurkan serangan balasan. Apabila hal itu terjadi, Iran disebut akan melakukan serangan kembali dengan jangkauan lebih besar.
Uni Eropa menyebut dunia diambang perang jika Israel benar melakukan serangan balasan terhadap Iran. Untuk meminimalisir insiden itu, Uni Eropa akan menjatuhkan sanksi lagi terhadap Tehran. Kepala Bijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell menyebut dunia tengah diambang perang. Dikutip dari tribunnews.com, perang regional di Timur Tengah akan menimbulkan gelombang kejutan ke seluruh dunia, khususnya berdampak kepada Uni Eropa. Pada Rabu 17 April 2024, para pemimpin Uni Eropa bertemu di Brussels, Belgia. Oleh karenanya, Josep Borrell mengatakan sanksi Uni Eropa terhadap Iran akan diperkuat dan diperluas. Mereka berjanji untuk meningkatkan sanksi terhadap Iran untuk menargetkan pengiriman drone dan rudalnya ke proksi di Gaza, Yaman, dan Lebanon. Hal itu disebut untuk menghukum Iran atas serangannya ke Israel pada Sabtu 13 April. Sanksi Uni Eropa ke Iran juga untuk mencegah serangan serupa di masa depan terhadap Israel. Namun pada saat yang sama, Israel juga perlu menahan diri untuk tidak melakukan serangan balasan. Amerika Serikat meminta Iran untuk menahan diri dan tidak membalas Zionis jika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memutuskan untuk menyerang Iran lagi. Namun permintaan Amerika Serikat langsung ditolak oleh Tehran. Seorang pejabat militer Iran menyebut bahwa Amerika Serikat telah menghubungi Iran melalui perantara Swiss. Washington menyarankan agar Iran menahan diri untuk tidak membalas serangan Israel. Hal itu dilakukan agar Zionis tak menanggung malu. Iran langsung menolak permintaan Amerika Serikat. Tehran menyatakan bahwa setiap agresi Israel di wilayah Iran akan ditanggapi dengan tanggapan segera dan tegas. Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Ali Baheri Kani, memperingatkan bahwa tanggapan Iran terhadap pembalasan Israel akan cepat. Ia menekankan bahwa Iran tidak akan menunggu hingga 12 hari lagi untuk membalas jika Israel menyerang lagi. Sebelumnya, Iran meluncurkan serangan balasan ke Israel pada Sabtu 13 April malam dengan 300 rudal dan drone yang menargetkan situs militer Israel. Kepala Staf Militer Israel, Legend Herzi Halevi, bersumpah akan membalas serangan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.